بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله رب العالمين والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa jumlatus sholihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Jihad, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya muliakan. Dari atas mimbar yang sakral dan terhormat ini, saya mengajak kita semua untuk tetap setia menyembah Allah, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Bertakwalah selalu kita kepada Allah, karena takwa adalah modal yang terbesar yang dimiliki oleh seorang yang beriman, yang membuatnya dia terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dia terhina di hadapan Allah. Maka milikilah rasa takwa, rasa takut kepada Allah untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasa takut dan malu kepada Allah kalau melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan takwa hanya ketika kita berada di masjid, tetapi takwa itu juga kita bawa kapan saja dan di mana saja sebagai pengendali bagi hawa nafsu kita yang terkadang membawa kita untuk melalaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan takwa ini membawa saya, Bapak dan saudara-saudara, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bersama segenap keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Meskipun rentang jarak antara kita dengan Nabi begitu jauh, Nabi wafat di tahun 632 Masehi dan kita berada di tahun 2022 Masehi.
berarti 1390 tahun yang lalu Nabi telah meninggal dunia. Berarti 1390 tahun sudah Nabi kita yang mulia berada di perut bumi, di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang belum pernah melihat wajah Rasulullah, tetapi tuba, kata Rasulullah, berbahagialah bagi mereka orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mengimani ajaran agamaku hanya karena mereka mendengarkan kisah atau cerita tentang aku. Mudah-mudahan orang yang berbahagia yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah saya, bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surat yang ketiga, surat Al-Imran, pada ayat yang ke-185. Tak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Tak ada manusia yang kekal di dunia ini. Semua akan dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Al-maut, kematian itu babun, bagaikan sebuah pintu. Wa kullun nas, dan setiap manusia pasti akan memasuki gapura kematian itu, pintu kematian itu, gerbang kematian itu, lorong kematian itu. Hanya faktor waktu saja yang membedakan. Ada yang pulang duluan dan ada yang nyusul belakangan. Seperti tadi ketika saya lewati beberapa mushola dan masjid, mereka sedang mempersiapkan jenazah untuk dibawa ke masjid untuk disolatkan, untuk kemudian pasti akan dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan atau dimakamkan. Saya, bapak dan saudara-saudara pun suatu saat akan seperti itu. Kita hanya menunggu giliran, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu, perlu menjadi renungan bagi saya, bapak dan saudara-saudaraku sekalian, tentang kematian ini. Your breath that exhale and inhale are up and down like footsteps take you to the Buddhi Dharma. Desah nafasmu yang keluar masuk, desah nafasmu yang masuk keluar, desah nafasmu yang naik turun atau turun naik, bagaikan langkah-langkah kaki yang membawamu ke Buddhi Dharma. Ada apa di Buddhi Dharma? Buddhi Dharma kita kenal sebagai taman pemakaman umum, tempat para jenazah dikuburkan atau dibuang dan dikuburkan di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, nabi yang terakhir, yang menjadi juru bicaranya Allah untuk menyampaikan hal-hal yang tidak pernah dilihat dan didengar oleh manusia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam gaib, bahkan di dunia nyata, banyak yang tidak diketahui oleh manusia, tapi diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
lewat lisan daripada Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai basiran wa nadhiran, sebagai berita gembira sekaligus juga sebagai peringatan bagi mereka yang percaya kepada ajaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu setelah menguburkan jenazah, lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Laula an la tadafanu, seandainya saja kalian ini tidak saling menguburkan satu sama lain, la da'autullaha azza wa jalla, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah, aku minta kepada Allah ayyusmi'akum min azabil qabri, agar supaya Allah memperlihatkan dan memperdengarkan kepada kalian tentang siksaan-siksaan yang ada di dalam kubur. Ma'asma'ani, seperti yang diperlihatkan dan diperdengarkan oleh Allah kepadaku." Saudara, siksaan kubur itu masuk kategori alam gaib. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat dan mendengar kecuali makhluk selain manusia, dan manusia satu-satunya yang diperlihatkan dan diperdengarkan siksaan kubur oleh Allah adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tak ada satu pun manusia yang bisa melihat dan mendengar, termasuk bangsa jin dan manusia. Bagi saya, Bapak dan Saudara yang mengimani ucapan-ucapan Nabi, tentu saja ketika Nabi bersabda tentang hal-hal yang gaib, pasti kita akan meyakini dan mempercayainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melanjutkan sabdanya, "Innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin." Sungguh ini kuburan setiap hari dia berseru kepada manusia dengan 5 seruan. Setiap hari dia mengumumkan 5 pengumuman kepada manusia. Sayangnya manusia tidak bisa mendengar kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengumuman pertama yang disampaikan oleh kuburan? Ana baitul wahdah. Aku ini adalah rumah orang yang akan mengalami kesendirian, rumah kesunyian, rumah yang sunyi dan sepi. Anda akan terasing seorang diri di tempatku ini, kata kuburan. Faj'al laka mu'nisan, karena itu bawalah teman yang akan menemanimu. Siapakah teman itu? Biqiraatil Quran, perbanyaklah engkau membaca Al-Quran, karena Al-Quran dari setiap hurufnya akan menjadi temanmu yang akan menghiburmu dan yang akan menemanimu di alam kubur. Sedalam apapun rasa cinta istri kita kepada kita, sedalam apapun rasa sayang seorang anak pada bapaknya, gak bakal mau dikubur bareng sama bapaknya saat bapaknya sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Bahkan justru barangkali yang injak-injak tanah kuburan adalah anaknya. Selesai mereka semua yang mengantarkan kita pulang, meskipun ribuan bahkan jutaan orang yang datang mengantar kita ke makam, ke kuburan kita, gak bakal ada satupun yang mau menemani kita di dalam kubur. Maka bawalah temanmu
dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Saudara dan saya pasti akan mengalami kesendirian dan kesunyian itu. Tapi saudara tak perlu takut dan khawatir kalau saudara di hidupmu masih belajar Al-Quranul Karim. Ustadz, saya sudah terlalu tua. Udah tua terus tidak mau ngaji, bagaimana nanti? Tidak ada teman sama sekali kamu di kuburan. Belajarlah. Biar dengan abatasa. Setidak-tidaknya kalau kita menguasai abjad Arabnya saja yang ada kurang lebih 30, ya sudah 30 huruf itulah yang akan menemani kita. Tapi kalau tidak ada bacaan Al-Quran sama sekali, apa yang bisa menemani kita di sana? Renungkan itu Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua, kuburan akan berkata, wa ana baituz zulmah. Aku ini adalah rumah yang gelap gulita, rumah kegelapan. Kalau di dunia kalian bisa diterangi oleh cahaya lampu, cahaya matahari, dan di malam hari bisa diterangi oleh cahaya rembulan, di dalam kubur gelap gulita. Fanawwiruni, maka terangilah aku di sholatil lail, dengan rajin-rajinlah engkau melaksanakan sholat malam. Bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat, mohon ampun kepada Allah. Berapa banyak orang yang nonton bola berjam-jam di tengah malam, dia nunggui, tapi dia tidak mampu, tidak kuat untuk berdiri, untuk beribadah kepada Allah hanya untuk 2 rakaat. Yang ketiga, wa ana baitut turab, aku ini adalah rumah yang penuh dengan lumpur. Fa'minil firas, maka bawalah alas, bawalah karpet, bawalah kasur yang menjadi tempat tidurmu atau alasmu, dan tempat engkau berbaring di dalam kuburan itu adalah lakukan amal soleh, puasa, zakat, infak, sedekah. Infak yang kau berikan ke tromol-tromol di masjid itu akan menjadi karpet bagimu pada saat kau berada di dalam kuburan nanti. Kita tahu kuburan itu terkadang becek, bau lagi. Maka kita renungkan untuk itu. Kita mau ke puncak saja kita bersiap-siap untuk membawa manto, jaket, sweater, karena kita tidak ingin kedinginan saat kita berada di puncak. Bagaimana saat kita masuk dalam kubur nanti? Yang keempat, kuburan itu berseru, wa ana baitul afai, aku ini adalah rumah tempat bermukimnya ular-ular yang berbisa, yang paling kecil, cacing. Fahmilit tiryaq, maka bawalah penawar-penawar racun daripada ular-ular yang ada di dalam rumahku ini. Dan penawarnya itu adalah, perbanyaklah kalian membacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Perbanyaklah membaca kalimat itu dan kalimat-kalimat tauhid yang lainnya, kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kuburan itu berseru, wa ana baitus su'ali munkari wa nakiri, aku adalah rumah di mana munkar dan nakir akan menginterogasi kamu. Munkar dan nakir akan mempersoalkan kamu.
Di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi katakan persoalan yang akan ditanyakan adalah madinuka, apa agamamu, siapa Tuhan, siapa nabimu, apa kitab suci. Kalau untuk pertanyaan itu sih gampang, hafal saja di dunia ini. Kata Rasulullah, kalau kau ingin digampangkan oleh Allah lisanmu dalam mengucapkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada munkar dan nakir, perbanyaklah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalimat itu akan membuat lisanmu menjadi mudah. Tapi untuk mereka-mereka yang mengucapkan kalimat itu di luar daripada sholat, saat dia berzikir misalnya, habis zikir nggak sholat, maka tidak terlalu membawa dampak bagi dia ketika dia berada di dalam kubur. Nilai bacaannya itu akan bisa bermakna, bisa tajam, bisa berfaedah kalau diasah, digosok pada saat dia sholat. Kita kan sudah sering mendengar, kita selalu membaca dalam Quran surat Yasin. Setiap malam Jumat kita baca surat yang ke-36 pada ayat yang ke-65, di mana Allah menjelaskan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami gembok mulut mereka. Masuk kubur, mulut digembok. Belum di hari kiamat, masuk kubur, mulut digembok. Wa tukallimuna aydihim, maka yang akan bicara, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari madam munkar dan nakir itu adalah aydihim, tangan mereka, yang salah satunya adalah jari sebagai anggota daripada tangan kita. Bagaimana jari ini bisa bicara? Kecuali jari ini diasah pada saat dia sholat, dia berkata asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang akan menjawab. Bagaimana kalau dia cuma zikir tapi tidak pernah sholat? Tentu dia tidak akan mampu. Sebagaimana orang jago, dia sudah latihan pidato di luar daripada mimbar, begitu naik mimbar grogi, hilang semua apa yang telah dia hafal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuk ke dalam agama Islam secara total, secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah daripada setan. Gara-gara setan Nabi Adam diusir dari surga. Dan jangan gara-gara setan kalian tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا ظلمنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله فاغفر لنا وارحمنا يا الله فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن فاغفر لنا وارحمنا يا رحيم فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقم الصلاة